Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat dan semangat belajar. Eh, Selamat datang dalam pembelajaran kali ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu supaya nanti dimudahkan oleh Allah dan diberi ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita akan belajar PLH, yaitu Pendidikan Lingkungan Hidup, pada bab 2. Materinya tentang memelihara kebersihan diri dan kebersihan lingkungan untuk kelas 4. Dalam materi kali ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa-siswi dapat mengatasi dan mengenal sampah, dampak sampah, dan cara pengolahan sampah. Kemudian yang kedua, siswa-siswi dapat menyebutkan sumber-sumber sampah. Dan yang ketiga, siswa-siswi dapat mengidentifikasi dampak sampah terhadap lingkungan dan kesehatan. Kemudian yang keempat, siswa-siswi dapat menyebutkan cara pengelolaan sampah secara sederhana. Kita akan baca dulu dampak sampah terhadap lingkungan. Yang kita pelajari yang pertama adalah sumber sampah. Sumber sampah yang terbesar adalah yang pertama sampah dari rumah tangga, kemudian sampah dari pasar, supermarket, toko warung, dan lain sebagainya, dan sampah dari industri. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang. Sampah timbul karena aktivitas manusia. Sampah dihasilkan dari beberapa sumber utama, antara lain yang pertama yaitu sumber dari rumah tangga. Sampah yang dihasilkan dari rumah tangga berupa sisa makanan, bahan dan peralatan yang sudah tidak dipakai lagi, bahan pembungkus, kertas, plastik, dan sebagainya. Kemudian sumber yang kedua yaitu dari pasar. Tempat perdagangan seperti pasar, supermarket, toko warung. Sampah yang dihasilkan berupa bahan dagangan yang rusak, buah, sayur, kertas, plastik, karton, dan sebagainya. Jadi sumber sampah yang kedua dari tempat perdagangan seperti pasar, supermarket, toko warung, dan lain sebagainya. Kemudian sumber yang ketiga yaitu sumber sampah dari industri. Jenis sampah yang dihasilkan ada sampah yang beracun seperti limbah industri, karena industri seringkali membuang sampah di sekitar pabrik sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari dampak sampah terhadap kesehatan dan lingkungan. Yang pertama kita akan pelajari dampak sampah terhadap kesehatan. Sampah dapat membawa dampak yang buruk pada lingkungan. Bila sampah dibuang secara sembarangan atau ditumpuk, maka akan menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang serius. Tumpukan sampah rumah tangga yang dibiarkan akan mendatangkan tikus dan serangga seperti lalat, kecoa, kutu, dan lain-lain yang membawa kuman penyakit. Lalat hidup dari sisa makanan dan berkembang biak di tempat sampah. Lalat dapat menjadikan pembawa utama dari kuman bakteri yang menyebabkan diare. Tikus juga diketahui dapat membawa penyakit seperti tipus, leptospirosis, salmonellosis, pes, dan lain-lain. Sedangkan serangga seperti lalat, kecoa, kutu, dan lain-lain dapat membawa berbagai bakteri yang menyebabkan penyakit disentri dan diare. Nyamuk juga akan berkembang biak pada air yang tergenang di sekitar sampah. Nyamuk dapat membawa kuman yang dapat menyebabkan penyakit malaria, bahkan demam berdarah. Penyakit karena jamur dapat juga menyebar, misalnya jamur kulit. Kemudian kita akan pelajari dampak sampah terhadap lingkungan. Cairan sampah yang masuk dalam sungai akan mencemari air. Berbagai makhluk hidup termasuk ikan dapat mati, sehingga beberapa spesies akan lenyap. Dan hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis.
Sampah yang dibuang di jalan dapat menghambat saluran air. Air yang tergenang menjadi tempat berkubang bagi nyamuk penyebab malaria. Sampah yang menyumbat saluran air atau got dapat menyebabkan banjir. Sampah yang dibuang ke sungai selain mencemari sungai juga dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, air dalam got yang tadinya dibuang keluar oleh setiap rumah akan kembali masuk ke dalam rumah sehingga semua kuman, kotoran, dan bibit penyakit masuk lagi ke dalam rumah. Jadi karena pengaruh sampah juga dapat berdampak terhadap lingkungan juga. Karena adanya sampah, jadi banyak saluran-saluran air atau got yang tersumbat sehingga menyebabkan banjir dan juga dapat menyebabkan penyakit. Kemudian kita akan mempelajari pengelolaan sampah secara sederhana. Pengelolaan sampah secara sederhana dimulai dari sumbernya dengan prinsip 5M. 5M adalah singkatan dari memilah, mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan mengkomposkan atau dijadikan sebuah kompos atau pupuk. Ini adalah penjelasan dari 5M, yaitu memilah, mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan mengkomposkan. Yang pertama kita akan pelajari memilah. Memilah sampah adalah memisahkan antara jenis sampah yang satu dengan jenis yang lainnya. Sampah dipilah menjadi dua jenis sampah, yaitu sampah basah dan sampah kering, atau disebut dengan sampah organik dan anorganik. Jadi dengan teknik memilah ini sampah dibedakan menjadi dua. Jadi nanti pembuangannya ada dua macam. Yang pertama ada tempat sampah organik atau sampah basah, dan kemudian sampah anorganik atau sampah kering. Contoh gambarnya seperti ini. Masing-masing jenis sampah dimasukkan dalam wadah yang berbeda. Berbagai bentuk dan bahan wadah pemilahan dapat digunakan. Berikut ini adalah gambar sampah organik dan anorganik. Jadi menyiapkan dua tempat, nanti pembuangannya sampah disesuaikan sesuai wadah tempatnya. Lalu yang kedua adalah mengurangi. Mengurangi sampah adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Mengurangi sampah sebaiknya dimulai dari sumber dan menghemat pemakaian barang. Misalnya dengan membawa tas belanja saat ke pasar sehingga dapat mengurangi sampah plastik dan mencegah pemakaian styrofoam. Mengurangi kemasan yang tidak perlu, menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang, misalnya bungkus nasi menggunakan daun pisang atau daun jati. Jadi mengurangi sampah ini dapat dilakukan. Caranya adalah meminimalisasi supaya tidak terjadi pembuatan banyaknya sampah. Atau bisa juga menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang, misalnya bungkus nasi atau daun pisang atau daun jati. Kemudian yang ketiga menggunakan kembali. Jadi sampah yang masih dapat digunakan jangan langsung dibuang, tetapi sebisa mungkin digunakan kembali baik untuk fungsi yang sama maupun untuk fungsi yang lain. Misalnya menulis pada kedua sisi kertas dan menggunakan botol isi ulang. Ban bekas dimodifikasi jadi kursi atau pot bunga. Berikut ini adalah contoh gambar menggunakan ini botol yang dipakai kembali, yaitu siswa SD Alam Jogja menggunakan botol air mineral yang digunakan kembali untuk pot tanaman. Jadi sampah bisa digunakan kembali. Kemudian sampah juga dapat didaur ulang. Mendaur ulang yaitu mengolah sampah menjadi produk baru. Contohnya sampah kertas diolah menjadi kertas daur ulang atau kertas seni atau campuran pabrik kertas. Sampah plastik kresek diolah menjadi kantong kresek. Sampah kertas dapat dibuat astakarya, demikian pula dengan sampah kemasan plastik, mie instan, sabun, minyak, dan lain-lain. Jadi sampah juga dapat didaur ulang, yaitu menjadi sebuah kerajinan atau yang lainnya. Kemudian yang kelima mengkomposkan. Sampah basah misalnya sisa makanan, daun-daun yang gugur dapat dibuat kompos dan digunakan sebagai
penyubur tanaman maupun penghijauan. Ini adalah contoh gambar pembuatan kompos. Jadi sampah yang basah yang bisa digunakan untuk kompos adalah sampah basah. Jadi sampah basah ini bisa digunakan untuk pupuk atau penyubur tanaman. Ini adalah rangkuman. Yang pertama yang harus kalian ingat, sumber sampah ada 3 yang utama, yaitu sampah dari rumah tangga, dari perdagangan seperti pasar dan lain sebagainya, dan dari industri. Untuk pengelolaan sampah secara sederhana menggunakan 5M yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama memilah, yaitu mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian mengurangi sampah dari sumbernya, kemudian menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan, seperti botol tadi yang digunakan sebagai pot bunga. Kemudian mendaur ulang sampah, yaitu mengolah sampah menjadi produk baru seperti kerajinan tangan, dan mengkomposkan sampah atau menjadikan sampah menjadi pupuk. Ini anak-anak adalah materi yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.